Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Mudah-mudahan kalian diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki sepanjang hari. Oke, ini ada kabar bahagia lagi nih. Apa sih itu bang? Hari ini per April, ya artinya masih baru banget ya. Pihak OJK sudah kembali menutup 100 aplikasi pinjol. Dan mungkin dari 100 aplikasi yang nantinya kita sebutkan, salah satunya 2 atau 3 yang hari ini adalah aplikasi pinjol yang kalian gunakan. Jadi jika nanti ada salah satu di antaranya, maka hutang kalian auto lunas. Wow, mudah-mudahan nanti yang disebutin ada 3-4 aplikasi ya. Jadi hutangnya auto lunas. Loh kenapa begitu bang? Iya benar, karena yang sudah ditutup OJK itu sudah pasti aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Pinjol ilegal tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah kita. Bahkan mereka hanya terkesan mengambil dan meraup keuntungan hanya untuk kepribadian dari bos-bos dan cukong-cukong aplikasi pinjol ini. Udahlah bang, gak usah panjang lebar lagi, sebutin aja. Ini daftar perusahaan pinjol ilegal yang ditutup OJK per April 2022. Nah ini dia. Otoritas Jasa Keuangan kembali mengumumkan daftar nama perusahaan penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online ilegal yang berhasil diberantas. Masyarakat harus menghindari penggunaan jasa pinjol ilegal agar tidak mengalami kerugian. Dalam keterangan tertulis, Satgas Waspada Investasi OJK kembali menemukan 100 pinjol ilegal. Dengan demikian, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2002 ini, jumlah pinjol ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 3.989 pinjol ilegal. Jumlah yang cukup fantastis, ya kan? Satgas Waspada Investasi mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjol ilegal ini dengan terus-menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat. Masyarakat diminta mewaspadai segala bentuk modus baru yang dilakukan oleh para pelaku pinjol ilegal untuk menjerat korbannya. Nah ini dia, jika menemukan tawaran investasi atau pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada layanan konsumen OJK di 157 atau melalui email konsumenojk.co.id atau waspadainvestasiojk.go.id. Nah ini dia, kalian harus perlu menyimak satu persatu apa yang nanti kita sebutkan. Ada 100 aplikasi pinjol ilegal yang sudah berhasil diberantas oleh pihak OJK baru-baru ini. Nah ini dia, yang pertama adalah aplikasi Karya Utama Finance. Dan yang kedua adalah Cash Now. Dan yang ketiga adalah pinjaman online. Dan yang keempat adalah aplikasi Go Uang, pinjaman online. Dan yang kelima adalah pinjaman tunai, pinjaman online. Dan yang keenam adalah aplikasi Dana Impian. Nah ini dia untuk di urutan ketujuh adalah aplikasi pinjaman uang. Di urutan ke-8 adalah aplikasi Rupiahku. Di urutan ke-9 adalah aplikasi Aman Dana pinjaman uang tunai. Dan di urutan ke-10 adalah aplikasi Dana Kita. Di urutan ke-11 adalah aplikasi Uang Cepat Pinjaman Cash. Di urutan ke-12 adalah aplikasi pinjaman kredit KTA Aman Murah. Di urutan ke-13 adalah aplikasi pinjol OJK terbaru 2022 Guide. Dan di urutan ke-14 adalah aplikasi pinjol mudah Cair Tips. Di urutan ke-15 adalah aplikasi pinjaman dana online cepat Guide. Di urutan ke-16 adalah aplikasi pinjam uang mudah. Di urutan ke-17 adalah aplikasi Dana List pinjaman terpercaya. Di urutan ke-18 adalah aplikasi Dana Cair Pro pinjaman uang. Di urutan ke-19 adalah aplikasi Dana Hope. Di urutan ke-20 adalah aplikasi Tunaigo, Tunai Kredit. Di urutan ke-21 adalah aplikasi Tunai Super. Di urutan ke-22 adalah aplikasi Pinjam Mudah. Di urutan ke-23 adalah aplikasi Tunai Pro. Di urutan ke-24 adalah aplikasi Dana Go. Di urutan ke-25 adalah aplikasi pinjaman uang online Kredit Union.
Di urutan ke-26 adalah aplikasi pinjaman online Juragan. Di urutan ke-27 adalah aplikasi pinjaman online Real and Trusted. Di urutan ke-28 adalah aplikasi non-admin dan deposit. Di urutan 29 adalah aplikasi pinjaman kita bersama, dan di urutan ke-30 adalah aplikasi pinjaman tanpa biaya admin. Di urutan ke-31 adalah aplikasi pinjaman online, dan di urutan ke-32 adalah aplikasi pinjaman online Dana Jagoku.id. Di urutan ke-33 adalah aplikasi tips pinjaman online cepat cair cukup KTP. Di urutan ke-34 adalah aplikasi Coinmaster. Di urutan ke-35 adalah aplikasi e-kredit. Di urutan ke-36 adalah aplikasi Dana Kilat. Di urutan ke-37 adalah aplikasi meminjam uang. Di urutan ke-38 adalah aplikasi Rupiah Dana Cepat. Di urutan ke-39 adalah aplikasi GoMoney cepat lisensi Coinpenhaver. Dan di urutan ke-40 adalah aplikasi Cashloan. Di urutan ke-41 adalah aplikasi Kotak Emas, dan di urutan ke-42 adalah aplikasi Getlist. Di urutan 43 adalah aplikasi Mudah Uang. Di urutan 44 adalah aplikasi Halo Duit, dan di urutan ke-45 adalah aplikasi Pinjaman Rupiah. Lanjut Bang, untuk di urutan ke-46 adalah aplikasi Sarung Ajaib. Di urutan ke-47 adalah aplikasi KSP Dana Saku. Di urutan ke-48 adalah aplikasi Modal Andalan, dan di urutan ke-49 adalah aplikasi Wall-in. Di urutan ke-50 adalah aplikasi Wall-in pinjaman kilat dan uang teman Roni Kaverik. Di urutan ke-51 adalah aplikasi Wall-in lagi. Di urutan ke-52 adalah aplikasi Wall-in dana cepat pinjaman KTA online. Di urutan ke-53 adalah aplikasi Wall-in pinjaman uang dana tunai online cepat. Ini nama-nama yang seperti ini sepertinya kalau kita minjam satu di aplikasi, mereka nyerbu kita dengan banyak aplikasi. Biasanya yang ilegal ini kalau kita pinjam satu aplikasi, yang nyerbu itu kita pinjamin 1 juta malah masuknya jadi 7 juta, 6 juta yang harus dibayarkan selama tenor 7 hari. Ya kita pasti bingung ya kan. Lanjut Bang, untuk di urutan ke-54 adalah aplikasi Rupiah Kredit. Di urutan ke-55 adalah aplikasi Hoki. Di urutan ke-56 adalah aplikasi Asisten Tunai. Di urutan ke-57 adalah aplikasi Saku Darurat Tunai. Di urutan ke-58 adalah aplikasi Dompet Siap. Lanjut, untuk di urutan ke-59 adalah aplikasi kredit online, pinjaman mudah KSP Mitra Dagang Bersama. Di urutan ke-60 adalah aplikasi pinjaman teman, pinjaman pribadi, Makmur Inti Sejahtera Utama. Di urutan ke-61 adalah aplikasi Tunai Cepat. Di urutan ke-62 adalah aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Idewelas Rasa. Di urutan ke-63 adalah aplikasi Rupiah Kurir. Lanjut, untuk di urutan ke-64 adalah aplikasi Kantung Online Guna Usaha Mandiri Indonesia, KSP Guna Usaha Mandiri Indonesia. Di urutan ke-65 adalah aplikasi YehDana. Di urutan ke-66 adalah aplikasi pinjaman tunai, KTA Uang atau KSP Mitra Uang. Di urutan ke-67 adalah aplikasi Dana Impian Dapat Dipercaya atau KSP Daun Hijau Sejahtera. Di urutan ke-68 adalah aplikasi Bantu Cepat atau KSP Dana Cepat Cair. Di urutan 69 adalah aplikasi Butuh Modal atau KSP Dana Jasa Khusus. Dan di urutan ke-70 adalah aplikasi Kredit Esi atau KSP Dana Senja Indonesia. Di urutan ke-71 adalah aplikasi Sukses Selalu atau KSP Rengas Dengklok Indonesia. Di urutan 72 adalah aplikasi Cash Maju Dana Tunai Online Pinjaman Kredit. Di urutan 73 adalah aplikasi Pinjaman Kilat, dan di urutan ke-74 adalah aplikasi Dana Rakyat Pinjaman Nyaman atau KSP Sumber Dana Besar. Lanjut, untuk di urutan ke-75 adalah aplikasi Pinjaman Now atau KSP Usaha Mitra Tani. Di urutan 76 adalah aplikasi Dompet Aman atau KSP Mitra Rezeki Prima.
Di urutan ke-77 adalah aplikasi Teman Uang. Di urutan ke-78 adalah aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Danau Toba. Di urutan ke-79 adalah aplikasi Gampang Pinjam atau KSP Bintang Sejahtera Nusantara. Di urutan ke-80 adalah aplikasi Selamat Pinjam atau KSP Dana Aman Pahala. Lanjut untuk di urutan ke-81 adalah aplikasi pinjaman rupiah atau KSP Dana Sejahtera. Di urutan ke-82 adalah aplikasi Modal Saya atau KSP Sarana Modal Kita. Di urutan 83 adalah aplikasi Tunai Rupiah atau KSP 1 Digital Sentosa. Di urutan 84 adalah aplikasi Dana Cepat. Di urutan ke-85 adalah aplikasi Punya Uang. Di urutan 86 adalah aplikasi Pinjaman Koi atau KSP Sarana Modal Madani. Lanjut untuk di urutan ke-87 adalah aplikasi Pinjam Dana. Di urutan 88 adalah aplikasi Pinjam Dana Tunai. Di urutan ke-89 adalah aplikasi Pahlawan Pinjaman. Di urutan ke-90 adalah aplikasi Klik Cair. Di urutan 91 adalah aplikasi Dompet Uang. Lanjut untuk di urutan ke-92 adalah aplikasi Dompetku. Di urutan ke-93 adalah aplikasi Daily Cash. Urutan 94 adalah aplikasi Kilat Pinjam. Di urutan ke-95 adalah aplikasi Koinku. Di urutan ke-96 adalah aplikasi Kredit Guna, pinjaman online cepat, aman dan terpercaya atau Kredit Guna. Di urutan ke-97 adalah aplikasi Cari Rupiah atau pinjam uang jadi lebih mudah. Di urutan ke-98 adalah aplikasi Kantong Seluler. Di urutan ke-99 adalah aplikasi Pinjam Uang Instan. Dan di urutan ke-100 sekaligus aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Pinjaman Tunai Online atau Pinjam Uang. Oke, jadi itulah tadi 100 aplikasi yang baru-baru ini dirilis oleh pihak OJK yang telah berhasil mereka berantas. Dan jika dari 100 aplikasi yang tadi kita sebutkan, salah satunya adalah aplikasi yang hari ini sedang kalian pakai dan bahkan mungkin hari ini sedang ditakut-takuti ya karena belum mampu melakukan pembayaran, bilang dan kasih tahu sama mereka bahwa aplikasi kalian adalah aplikasi pinjol ilegal. Aplikasi pinjol ilegal adalah aplikasi yang tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah. Bahkan hari ini terkesan meresahkan ya karena banyak yang merasa tertipu. Bahkan tadi dari beberapa aplikasi yang kita sebutkan adalah masih berbentuk KSP yang sudah pasti menyalahi aturan. Kenapa seperti itu Bang? Iya benar. KSP adalah singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam dan kalian bukan bagian dari anggota koperasi. Kenapa malah diberikan kasih pinjaman? Nah itu salah ya. Itu sudah menyalahi ADART koperasi. Oke baiklah, jadi mungkin itu dulu lah yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.